bersyukur buat sore hari ini Bapa di surga, buat kasih kemurahan-Mu Tuhan, kami boleh bersama-sama kembali beribadah kepadamu. Terima kasih buat sepanjang minggu penyertaan-Mu Tuhan. Pada sore hari ini kembali kami naikkan pujian penyembahan kami, dan saatnya kami mau dengar suara-Mu Tuhan. Berbicaralah atas setiap kami, urapi setiap kami Tuhan. Jadikan setiap hati kami tanah yang subur, sehingga firman-Mu tidak akan pernah berlalu sia-sia, tapi sungguh-sungguh tertanam, bertumbuh, berbuah-buah bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus, Kau bekerja sore hari ini melawat setiap umat-Mu. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang beban berat Kau berikan Tuhan kekuatan yang baru. Dan kami percaya Tuhan, apapun masalah kami sore hari ini, Engkaulah jawaban kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu adalah kekuatan bagi setiap kami Tuhan, terang bagi langkah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan siap mendengar firman. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Puji Tuhan. Saya bersyukur buat sore hari ini, buat kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi setiap kita untuk boleh beribadah, memuji, menyembah, dan mendengar suaranya. Amin. Sore hari ini Tuhan berikan kita firman, yaitu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Kita baca dari Efesus 2 ayat 28. Efesus 2 ayat 28. Sebelumnya ingin saya sampaikan, yang lalu kita berbicara waktu saya sampaikan firman tentang dia hidup, dan benar dia hidup. Amin. Tuhan berikan kesempatan saya mengalami di tempat ini, saudara, yang saya saksikan waktu itu. Waktu saya mau ambil kacamata ini, tidak ada. Saya keluarkan semuanya 2 kali, tidak ada kacamata ini. Tapi begitu saya pulang di mobil, saya mau ngambil HP. Saya mau ngambil HP, ternyata begitu saya masukkan tangan dalam tas, nomor 1 tempat kacamata ini di atas. Kan aneh. Saya berpikir terus, Tuhan, kok aneh ya? Kenapa Tuhan izinkan itu? Tuhan katakan dia buktikan bahwa benar dia hidup. Kalau mungkin saya alami di rumah, saya ceritakan mungkin lain, tapi ini di tempat ini, saudara, tidak ada. Saya bongkar 2 kali, semua saya keluarkan, tidak ada kacamata itu. Begitu pulang di tengah jalan, saya baru mau ambil HP ini, saya pikir ada telepon, ternyata kacamata nomor 1, saudara. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Amin. Karena dia hidup. Oleh karena itu bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Segalanya mungkin bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Amin. Hari-hari ini kita mendengar banyak peristiwa sedang terjadi di negara ini. Pembunuhan silih berganti, saudara. Pembunuhan yang bukan main-main. Diplomat yang begitu bisa terbunuh tanpa diketahui. Itu hari-hari akhir. Benar Tuhan katakan bahwa iblis bekerja luar biasa, tapi Roh Kudus juga bekerja. Tinggal kita seperti pujian tadi, kita mau ngambil jalan yang mana? Yang mana yang kita mau? Jalan dunia atau jalan surga? Kalau jalan surga, saudara, seperti Tuhan katakan hari ini, kerjakan keselamatanmu. Kerjakan, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Kalau kita tahu, kita sudah dengar firman Tuhan bahwa Yesus hidup. Dia sudah membuktikan kematian dan kebangkitannya. Hari ini juga kita memperingati hari kematian Kristus dengan persekutuan tubuh dan darahnya. Tuhan ingatkan kembali untuk kita tetap kerjakan keselamatan itu, karena hari-hari ini mungkin yang sering buka HP ya, tahu kan beritanya di Facebook, di TikTok tentang kedatangannya pada kali yang kedua ini. Persingkat, kita nggak tahu karena Tuhan katakan dia pun nggak tahu, tapi tanda-tanda kedatangannya sebelum dia datang sudah diberitahu. Antara lain peperangan di mana-mana. Kita lihat aja Israel
sampai sekarang tidak berhenti, dilarang, tetap dia lakukan karena sudah memang firman Tuhan sedang digenapi. Bagaimana dengan gereja Tuhan akhir zaman ini, khususnya di tempat ini, JKI Kuasa Mujizat. Tuhan mengasihi kita, kita tidak banyak, tapi Tuhan mau setiap kita mengenal Dia. Kita sudah dengar tentang kematian dan kebangkitannya. Dia hidup dan Dia berkuasa. Oleh karena itu sore hari ini kita baca di Efesus 2 ayat 28. Efesus 2 ayat 28. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Kita boleh mengenal Kristus, kita boleh diselamatkan karena kita percaya, bukan karena amal perbuatan baik kita, bukan, tapi semata-mata karena Tuhan memilih saudara dan saya. Kita bangga karena Dia memilih kita. Mungkin kita dulu nggak mau, mungkin nggak mengenal, tapi Dia sudah memilih kita. Oleh karena itu Tuhan mau sore hari ini, mari kerjakan keselamatan ini. Tetaplah kerjakan keselamatan kita untuk tetap ada di dalam Kristus. Apapun yang kita akan alami, kita akan dengar, tapi tetaplah beriman kepadanya, karena Dialah keselamatan kita. Dia sudah menebus kita, jaminan kita pasti surga. Oleh karena itu kuatkan imanmu. Kalau kita mendengar apapun, percayalah firman Tuhan adalah jawabannya. Oleh karena itu Tuhan inginkan kita untuk selalu mendengar, membaca firman dan melakukannya. Karena apa? Tanpa kita melakukannya, kita akan tidak pernah mengenal siapa Tuhan yang kita sembah itu. Kita mungkin dengar tentang Tuhan, tapi pengenalan akan Tuhan secara pribadi sangat penting bagi orang percaya. Banyak orang Kristen bertahun-tahun dengar firman, tapi tidak menjadi pelaku firman. Sehingga apa saudara? Banyak hal yang harus dia alami, penderitaan demi penderitaan. Bukan karena Kristus, tapi penderitaan yang dibuat sendiri. Oleh karena Tuhan mau sore hari ini, Dia mengasihi saudara dan saya. Oleh karena Dia ingin kita semua mengenal Dia lewat firman-Nya. Firman itu penting saudara. Kita manusia makan itu untuk jasmani kita, tapi manusia roh kita perlu firman. Karena di saat kita mengalami penderitaan, firman itu akan berbicara dalam hati dan pikiran kita. Itu yang memberikan kita kekuatan baru. Kita bisa melewati satu peristiwa dengan peristiwa yang lain. Mungkin saudara nggak mengalami peristiwa yang seberat yang Yesus alami, tapi setiap kita masih hidup di dunia ini, pasti kita akan mengalami masalah. Tanpa kita undang pun masalah itu akan datang. Tapi ingat firman Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Yesus katakan dalam firman-Nya, kuatkan dan teguhkan hatimu karena aku sudah mengalahkan dunia. Oleh karena itu, seperti pujian tadi, kemenangan itu jadi bagian kita. Kita akan keluar lebih dari pemenang. Amin. Kita percaya bahwa keselamatan adalah anugerah yang diberikan secara cuma-cuma bagi orang yang percaya kepadanya. Ada ayat 2 lainnya di Alkitab yang menguatkan pernyataan ini, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Roma 3 ayat 24. Roma 3 ayat 24. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita, dan panggilan kudus bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Itu kita baca dalam 2 Timotius 1 ayat 9. Oleh karena itu saudara ya, saya bersyukur sore hari ini saya ingin bersaksi. Selama janji yang Tuhan berikan kepada saya 26 tahun yang lalu, saudara, kalau saya tidak mempertahankan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada saya melewati banyak peristiwa dan saya boleh kuat sampai hari ini. Itu bukan karena kekuatan yang saya miliki. Saya pernah bersaksi saya hampir tidak kuat karena harus menanti. Tapi firman Tuhan katakan orang yang menanti-nantikan Tuhan diberikannya kekuatan. Dia akan terbang seperti Raja Wali. Amin. Setiap kita merindukan itu, karena saudara, manusia nggak ada yang kuat. Satu pun manusia nggak ada yang kuat. Coba saudara, mungkin dengan masalah yang kecil kita bisa kuat. Masalah yang besar Tuhan izinkan. Tuhan mau menguji kita seberapa besar iman kita kepada Tuhan. Seringkali kita lupa.
sehingga kita nggak kuat. Apalagi hari-hari akhir ini saudara, yang kita dengar karena orang banyak pekerjaan, orang yang di PHK, banyak toko-toko yang tutup saudara. Sepertinya kok seperti itu, memang waktunya sudah hampir tiba. Bahkan dikatakan Yesus sudah turun. Itu ada yang katakan seperti itu ya. Yang dimaksudkan Yesus sudah turun itu berarti dia sudah menunggu waktu, tinggal disuruh Bapaknya turun, dia turun. Saya terima janji Tuhan itu waktu dia katakan bahwa kedatanganku sudah sangat dekat. Itu kira-kira 10 tahun yang lalu saudara. Suami saya masih hidup. Waktu saya katakan, saya sebarkan di anak saya, di saudara-saudara semua. Mereka bilang, ada mungkin. Bahkan anak saya yang kecil itu, kan dia bisnis juga pelayanan. Dia bilang, mami jangan ngomong tentang kedatangan Tuhan terus. Saya tahu karena dia bisnis ya. Saya bilang gini, mami harus bicara. Karena apa? Kamu anaknya mami. Kalau kamu percaya atau enggak terserah. Terus dia diam. Ternyata saudara, Tuhan itu luar biasa. Kemudian saya ketemu dia lagi waktu ada ibadah di Malang itu. Dia kan di Malang. Dia katakan, dia saksi. Dia bilang, Mi, ternyata benar mami bilang Tuhan mau datang. Saya tadi malam lihat sampai 2 hari berturut-turut. Nih aku takut, sungguh takut mendengar deru langkah kuda itu. Dia bilang itu debu-debu itu naik, ini menakutkan. Makanya saya bilang jangan takut, percaya, lakukan yang terbaik buat Tuhan. Karena apa? Kita nggak tahu waktunya, tapi tanda-tanda kedatangan sudah sangat dekat. Tuhan katakan kedatanganku sudah dipersingkat, sedang dipersingkat. Jadi kenapa saudara? Karena Tuhan sudah nggak tahan lihat dosa manusia. Mungkin di Indonesia kita nggak seberapa ya, tapi di luar negeri sana, di timur sana saudara, anak-anak Tuhan dibunuh, disiksa karena percaya Yesus. Bayangkan, kita bersyukur kita masih ada di Indonesia. Doakan bangsa ini. Kita harus berdoa bagi bangsa ini. Kita dengar peristiwa yang barusan menakutkan itu, sampai adik saya telepon gini, Cik, jangan kemana-mana, jangan kemana-mana, juga kata gitu. Soalnya dia waktu di Jogja, karena di Jogja juga saya di hotel, disuruh keluar cepet-cepet dari hotel, harus tinggalkan Jogja. Di mobil, katanya mobil yang siram air itu tentara, itu lagi semua itu pokoknya seperti dirahasia. Dia takut kan, Cik jangan kemana-mana ya. Saya tenang aja, adik saya ini jangan kemana. Enggak apa-apa, katanya enggak apa-apa ya, puji Tuhan lah. Saya bilang gitu. Nah, jadi kita bersyukur sore hari ini saudara ya, Tuhan masih kumpulkan kita di tempat ini, kita masih bisa beribadah. Semua karena kasih karunia. Dia memanggil kita, dia menyelamatkan kita. Oleh karena itu Tuhan inginkan setiap kita harus mengasihi dia. Karena kalau kita mengasihi dia saudara, jaminannya ada perlindungan dalam keadaan apapun. Yang ditakutkan dunia kan saat ini kan yang gempa tentang lempengan-lempengan itu yang akan pecah gempa ya, kan itu. Sedangkan menurut Alkitab Yahudi itu bahwa nanti tanggal 7 September ini bulan darah. Itu tandanya mereka bahkan di sana di sungai apa itu airnya menjadi merah ya. Itu katanya mereka tuh biasanya kalau sudah ada tanda seperti itu akan terjadi sesuatu yang dahsyat di dunia ini. Tapi kita hanya bisa berdoa dan berjaga-jaga. Tetapkan hati kita Tuhan di atas segalanya. Kita harus mencintai Tuhan di atas segalanya. Supaya apa? Supaya kita tenang, supaya kita tidak takut apapun yang terjadi. Kita ada dalam perlindungan Tuhan. Itu janji Tuhan. Kita akan baca lagi. Timbul pertanyaan, kalau keselamatan itu anugerah dan diberikan cuma-cuma, mengapa harus dikerjakan? Banyak orang gitu, kalau kita udah selamat, ada yang pendapat gini, sekali selamat untuk selamanya. Tapi ada katakan sudah selamat, kita harus kerjakan keselamatan sampai pada saat akhir kita dipanggil atau Tuhan datang. Ini jawabannya saat ini. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus menasihatkan, kita lihat di Filipi 2 ayat 12. Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang terkasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir.
Jadi Rasul Paulus ingatkan saudara, waktu dia mungkin masih bisa bicara menasihatkan, tapi setelah dia tidak ada, dia ingatkan murid-murid supaya tetap kuat dalam Tuhan, jangan tergoyahkan oleh apapun. Karena kalau kita berakar dalam Tuhan, kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, janji Tuhan dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Apapun masalah kita, percayalah, dialah jawaban kita. Tidak ada masalah yang tidak selesai, saudara. Dikatakan dunia, katakan badai itu pasti berlalu, tapi dalam firman Tuhan katakan Yesus adalah jawaban kita. Dia penolong yang sejati. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang sulit. Demikian juga bagi kita yang percaya kepadanya. Jika kita berharap kepadanya dengan sungguh-sungguh, pasti ada jalan keluar. Kalaupun Tuhan belum menjawab, tunggu waktu Tuhan. Saya ingat saudara ya, waktu saya menanti-nantikan janji Tuhan, saya berdoa saudara, tiba-tiba yang saya ketemu dengan ponakan saya itu, dia katakan, tante, aku waktu makan itu, waktu dia ngomong pertama saya nggak respon saudara, karena saya dipanggil kemanapun saya nggak mau, karena saya percaya akan janji Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan memberikan saya penglihatan berkali-kali. Tangan saya ini pulih sempurna. Saya kerjakan, saya lagi gantung baju, saya lagi masak. Tangan saya Tuhan tunjukkan. Masa nggak percaya saudara? Nah, untuk menanti saya pun tunggu. Maksud Tuhan apa? Tiba-tiba ponakan saya itu bilang, tante, dia ngomong lagi kedua kali, waktu saya lagi makan di kantor, dia bilang itu, Tuhan ingatkan tante. Padahal anak ini dalam Tuhan enggak sungguh-sungguh lah saudara, enggak kudus-kudus amat, enggak. Jadi saya kaget waktu dia saksi itu. Terus saya bilang gini, ya nanti tante tak doa ya, kalau memang benar pasti tante ke sana. Saya bilang gitu. Saya berdoa, saya pulang malam kan, saya mau tidur, saya berdoa pagi, saya bangun pagi, saya berdoa. Saya tanya Tuhan, apa benar Tuhan? Secara pikiran manusia saya pikir Tuhan bikin mujizat. Saya pikir seperti itu. Tapi saya Tuhan ingatkan seperti Naaman itu, waktu disuruh masuk ke sungai itu dia kan tidak mau. Tuhan hanya uji apa? Ketaatan kita. Kalau dia mau bikin mujizat bisa. Kalau sampai hari ini saya kuat, semua pikiran saya sudah kembali seperti semula, bukankah itu mujizat? Tinggal satu, tinggal tangan saya kiri. Tuhan lebih tahu yang terbaik untuk saya. Dan waktu saya berdoa, Tuhan kasih saya penglihatan, langsung damai sejahtera turun. Saya telepon ponakan saya bilang, iya tante mau janjian, ya nanti saya ke sana. Tunggu sebulan dia nggak datang. Saya juga nggak mau. Saya doa ke Tuhan, kalau memang bukan dari Engkau Tuhan, batalkan semua. Nggak taunya paginya dia telepon, tante hari ini kita ketemuan ya. Saya pergi. Ternyata saudara, memang Tuhan mau. Waktu ini saya sudah ambil satu paket ya, sudah 10 kali. Sebelumnya itu ponakan saya kasih saya 5 kali waktu itu coba. Saya pikir itu setelah ini kan harus mau diteruskan apa enggak. Saya berdoa, Tuhan apa harus diteruskan? Saya bilang kan harus ke Sidoarjo sana ya, cukup kadang-kadang juga malas ya. Tapi Tuhan ingatkan, Tuhan uji ketaatan, mau dengar nggak? Tuhan tahu saya beriman kepadanya. Tapi Tuhan mau lain saudara, kita harus nurut. Kalau kita tahu isi hati Tuhan, kita mau nurut. Akhirnya saudara ya, apa yang Tuhan katakan barusan ini? Saya berdoa begini, Tuhan saksi ya Tuhan ya. Pagi saya berdoa, Tuhan ini paketnya sudah mau habis, saya teruskan atau enggak? Terus kalau saya teruskan saudara, saya harus telepon anak saya dua-dua, karena saya gini, biar itu anak-anak yang baik, yang mereka sangat menyayangi saya. Tapi sebagai seorang ibu ya, seorang ibu, saya itu tahu mereka sudah rumah tangga dan mereka sudah memberikan keperluan saya untuk sebulan ya. Rasanya kok saya kan punya Tuhan gitu loh. Terus tahu Tuhan jawab apa? Jawaban yang pertama, kamu harus jadi berkat untuk yang terapi saya itu seorang Katolik. Tapi kelihatannya dia tuh kayak kering ya. Dia kepalanya ditusuk juga, mungkin banyak masalah juga ya. Kamu harus jadi berkat buat dia. Dan kedua, Tuhan bilang apa? Aku tidak akan pernah berhutang. Saya belum ngomong sama anak-anak. Terus saya bilang gini, saya bersyukur Tuhan, terima kasih saya gitu. Terus saya bilang, Tuhan kalau memang benar buka jalan. Saya itu kan mau ngomong sama anak-anak, ngomongnya gimana?
Padahal kalau saya ngomong aja nggak apa-apa anak-anak itu, cuma saya ini perasaan, suka pakai perasaan ya. Ternyata benar, hari itu juga Tuhan jawab. Waktu saya berangkat ke Sidoarjo di perjalanan, anak saya tiba-tiba yang di Jogja itu kirim fotonya cucu saya itu ikut pramuka apa kan, tidak dekat jauh kan, tapi dia sering kirim jadi supaya omanya itu tahu gitu. Terus saya jawab, bagus, saya bilang gitu. Mama sekarang mau ke Sidoarjo OTW, ini yang ke-9 kali, ternyata saya lupa sudah ke-10 kali. Nanti apa itu akan sambung ya. Dia jawab apa? Tetap semangat ya Ma. Iya gitu. Berarti kan Tuhan luar biasa kan? Berarti saya memang belum harus ke sana, dan saya memang merasakan lain. Waktu di terapi sama enggak, waktu di terapi itu 10 kali, 15 kali sudah ya. Itu memang rasa tubuh itu memang lebih enteng. Karena apa? Saya nggak ngerti, tapi Tuhan memberi yang terbaik. Yang saya tahu Tuhan memberi yang terbaik, karena saya sangat percaya dan saya mengasihi Tuhan, karena Dia Bapa yang sempurna. Kalau saudara sudah mengasihi Tuhan, saudara pasti nggak sampai hati untuk menyakiti Tuhan. Amin. Dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan pikiran yang mengecewakan Tuhan, kita mungkin tidak mau ya. Bukan saya sok suci, sok kudus, enggak, tapi kita semua belajar untuk mengasihi Tuhan, percaya kepadanya di atas segalanya. Dia tahu segala apa yang kita alami dan Dia akan melakukannya. Amin. Puji Tuhan. Orang-orang dunia itu kalau mengerjakan berbagai amal dan perbuatan baik kan, mereka pikir untuk supaya mereka boleh masuk surga. Tapi kita yang sudah diselamatkan, kita berbuat baik karena sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Jadi kalau kita berbuat baik itu bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Dan Tuhan selalu berjanji, Dia tidak pernah berhutang, asal kita tulus. Oleh karena itu tidak ada satupun alasan bagi kita untuk tidak membalas kebaikan, kejahatan dengan kebaikan. Seringkali kita kalau orang berbuat baik, kita berbuat baik, tapi kalau dia jahat, tunggu dulu kan gitu. Tapi Tuhan ajarkan kita lain. Kalau orang berbuat jahat, kita harus berbuat baik. Karena apa? Karena Tuhan sudah berbuat baik bagi kita. Kita sudah menerima janji Tuhan, kita sudah menerima keselamatan dari Tuhan, hidup yang kekal. Luar biasa saudara. Dunia itu mencari, saat-saat ini mencari. Kita bersyukur, kita harus banyak berdoa hari-hari ini. Karena apa? Banyak mereka yang tidak tahu kemana jalannya nanti. Boleh kekayaan banyak, bagus saudara, tapi itu hanya semu. Kalau kembali ke sana tidak ada satupun yang dibawa. Kalau sekarang ini kita melayani Tuhan, bukan saja diselamatkan, ada upah, yaitu mahkota yang pernah saya sampaikan, 7 mahkota bagi orang-orang yang mengenal Tuhan, yang melayani Tuhan. Tapi ada syaratnya saudara. Keselamatan itu anugerah, namun kita perlu meresponnya dengan tindakan iman. Kita harus beriman bahwa Allah yang kita sembah, Yesus adalah Allah yang satu-satunya menjamin keselamatan umat manusia. Tidak ada yang lain, hanya Dia. Allah yang menjelma menjadi manusia itulah dalam diri Kristus Yesus. Jadi tidak ada jaminan lain selain di dalam Kristus Yesus. Itu kisah para Rasul 4 ayat 12. Oleh karena itu dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu Kristus. Sebab di kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi jaminan kita satu-satunya Kristus. Kita boleh menerima tubuh dan darah Yesus itu persekutuan dengan tubuh Kristus supaya kita selalu kuat. Darah Yesus ini bukan, ini hanya simbol saudara, tapi kita harus percaya bahwa ini tubuh dan darahnya yang dipersatukan dengan kita, dengan roh kita, supaya kita boleh kuat senantiasa. Di saat kita lemah, Dia memberikan kita kekuatan. Di saat kita tidak berdaya, Dia akan beri kita kemampuan untuk berdiri tegak kembali, karena Dia sudah mengalahkan segalanya. Amin. Dia mati dan Dia bangkit. Keselamatan yang memang anugerah, tapi untuk memperoleh mahkota yang Tuhan janjikan itu ada 7 mahkota yang perlu kita kerjakan, yaitu harus apa saudara? Kita harus kerja keras, perjuangannya tidak mudah, yang tertulis
Seperti yang dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang dapat hadiah. Jadi manusia dunia itu semua berlomba-lomba, saudara, untuk mencapai surga. Bukan saja surga, tapi kita yang melayani itu kita harus berjuang. Ada mahkota yang akan kita terima dari Tuhan setelah kita bertemu dengan Dia. Oleh karena itu hari-hari ini mari kita banyak berdoa. Amin. Banyak berdoa karena apa? Supaya kita kuat. Kita berdoa bagi jiwa-jiwa kita yang belum sungguh-sungguh dalam Tuhan. Itu kalau sangkakala berbunyi, saudara, itu tidak terangkat loh. Barusan ada hamba Tuhan ya, saya sempat baca itu dikatakan Tuhan berbicara kepadanya, kalau dia datang mati hanya sepertiga yang diangkat. Jadi 2/3 di mana, saudara? Itu berarti orang-orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh, tidak terangkat loh, saudara. Bayangkan kalau nggak terangkat, menderita kita di dunia. Karena apa? Dunia akan dikuasai oleh antikris. Dan kalau kita mau makan, kita mau beli sesuatu di supermarket, tidak bisa masuk kalau kita nggak dicap 666. Itu simbol iblis. Kita boleh masuk makan, beli makanan, kita harus distempel dulu di dahi atau di tangan. Itu sekarang ini sedang di luar negeri sudah mulai terjadi itu, saudara. Jadi waktu memang benar. Nah, kalau kita tertinggal, terus kita misalnya kita tetap percaya Yesus ya, terus kita akan dipenggal, saudara, oleh antikris. Dipenggal. Kalau kita dipenggal, kita rela dipenggal, ya nggak apa-apa, kita bisa masuk surga. Tapi manusia itu kan nggak ada yang kuat. Biasanya nggak mau dipenggal, dia ikut aja sama antikris. Dia tidak akan masuk surga. Bayangkan, saudara, yang menakutkan. Oleh karena itu apa yang harus kita lakukan? Kita harus terangkat waktu saat sangkakala berbunyi. Jadi sungguh-sungguh dengan Tuhan hari-hari akhir ini ya. Setiap kita masih bekerja, masih ada kegiatan, tapi jangan lupakan Tuhan. Pagi bangun doa, saudara, malam bangun doa. Karena kita pagi bangun doa, kita nggak tahu sepanjang hari apa yang akan terjadi. Malam kita doa, kita pun nggak tahu pagi apa yang terjadi. Jadi kita berdoa, dekatkan diri dengan Tuhan, supaya apa? Setiap saat kalau Dia datang, kita nggak takut lagi, saudara. Kita pasti akan terangkat. Amin. Kita mulai hidup dalam kekudusan, jaga hati, buang segala pikiran-pikiran jahat, pikiran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita mau pakai pikiran Kristus, di mana Roh Kudus akan berperan aktif dalam hidup setiap kita. Karena Roh Kudus itu penting, sudah diberikan bagi setiap kita. Dia ada dalam hati kita yang terdalam. Oleh karena itu hormati Roh Kudus. Perkataan kita, pikiran kita, perbuatan kita, mari lakukan seperti apa yang Tuhan mau. Sehingga setiap saat waktu Dia datang, kita pun akan diangkat. Amin. Puji Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Mari saya undang kita akan bangkit berdiri. Kita akan naikkan satu pujian, pujikan dengan sepenuh hati. Biar firman Tuhan ini boleh menguatkan kita. Tuhan mau setiap kita hari-hari akhir ini sungguh-sungguh dengan Tuhan, jangan main-main lagi. Lakukan apa yang Tuhan mau, dan yang kita butuhkan Tuhan pasti sediakan. Sungguh ku rasa kekuatan-Mu ya Allah, dalam firman-Mu Kau nyatakan diri-Mu, tiap awal siang hari, tiap hari di malam hari. Sungguh ku rasa, sungguh ku rasa kekuatan-Mu ya Allah, dalam firman-Mu Kau nyatakan diri-Mu, wahai tiap awal siang hari, tiap hari di malam hari.
bersyukur kami punya roh penolong, yaitu Roh Kudus-Mu yang Kau berikan bagi kami Tuhan, yang akan memberikan kami penghiburan, kekuatan, nasihat-nasihat firman-Mu, sehingga kami boleh tetap melangkah Tuhan bersama-sama dengan Engkau. Biarlah firman-Mu yang sudah kami dengar sore hari ini memberikan kami kekuatan apa yang harus kami lakukan, mengerjakan keselamatan yang sudah Kau berikan untuk kami sungguh-sungguh Tuhan, karena kami tahu hari-hari akhir ini hari-hari yang menakutkan bagi dunia Tuhan, tapi bagi kami anak-anak-Mu, kami tahu Kau ada bersama dengan kami, Kau memimpin langkah hidup kami Tuhan sampai pada kekalan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk.